ada penganugerahan atau apresiasi lah untuk Hey yo, now you're listening to Aksata. Wow. Halo semuanya, keluarga mahasiswa khususnya KM MIPA. Kembali lagi nih di Aksata. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang spesial nih. Kita bakal PDKT. Nah, PDKT sama siapa tuh? Kita bakal PDKT dengan Kabinet Aksata. Nah, pada podcast kali ini kita juga ditemani oleh narasumber kita yang spesial juga, tentunya bersama Pak Gubernur kita, yakni Hafiz Fajri. Nah, mungkin lebih kenal dan lebih dekatnya. Nah, pada podcast kali ini kita juga ditemani oleh narasumber kita yang spesial juga, tentunya bersama Pak Gubernur kita, yakni Hafiz Fajri. Nah, mungkin lebih kenal dan lebih dekatnya. Di sini saya Fajar Rianto sebagai host pada kali ini bersama narasumber kita, yakninya Hafiz. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih sebelumnya Fajar ya. Iya. Sudah memperkenalkan sedikit ya. Mungkin saya ulangi lagi. Nama saya yaitu Muhammad Hafiz Al-Fajri, atau akrab dipanggil Hafiz, dari jurusan atau Departemen Matematika angkatan 20 atau semester 6, dan sekarang itu alhamdulillah diamanahkan jadi Gubernur BMKM FMIPA UNAN Kabinet Aksata tahun 2023. Untuk perkenalan itu dulu ya, nanti kita bakal lebih lanjut ya. Oke, itu perkenalan singkat dari narasumber kita yang Pak Hafiz ya. Tentunya mungkin kita lebih tahu juga nih Pak, untuk kabinet sekarang mungkin udah tahu juga kan pas opening itu Kabinet Aksata. Mungkin teman-teman keluarga mahasiswa ataupun KM MIPA nih masih ada yang belum tahu, ataupun udah ada yang tahu tapi masih belum mengenal lebih dekat lagi gitu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan gitu Pak, untuk kabinet sekarang ini, alasan pemilihan namanya serta filosofi dari kabinet tersebut. Untuk namanya ya, mungkin teman-teman udah tahu tadi ya, namanya Aksata. Ya. Aksata itu sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskertanya Aksata artinya terus menerus. Nah, dan Aksata sendiri itu punya kepanjangan. Nah, kepanjangannya itu aksi nyata. Jadi kalau kita gabungin dan kita satuin menjadi satu kalimat, yaitu aksi nyata yang terus menerus. Nah, itu dari filosofi dari kata Aksata sendiri gitu. Nah, untuk logonya ya, nah mungkin logonya teman-teman nanti bisa lihat sendiri di sini. Ya. Nah, untuk logonya itu ada gambar singa ya, ada gambar singa dan ada gambar roda gigi. Nah, jadi untuk singa sendiri itu juga punya filosofi. Nah, untuk pertama itu ada kepala singa, yaitu lambang keberanian dan kebijaksanaan. Kemudian ada surai atau rambut singa ya. Jadi di surainya itu ada berjumlah 12. Nah, itu menandakan ada 12 dinas dan biro yang ada di Kabinet Aksata sekarang. Kemudian terakhir ada roda gigi. Nah, roda gigi yang terdiri dari 4 roda gigi yang melambangkan ada 4 departemen yang menghiasi warna di FMIPA. Mungkin begitu Pak. Oke, sangat biasa ya, sangat sangar untuk pemilihan logo pada kabinet sekarang ini, yaitu singa gitu, teman, yang melambangkan keberanian dan kebijaksanaan gitu. Soalnya juga mengulik nih dari surai tadi, pada kabinet sekarang mempunyai 12 dinas atau biro ya Pak. Ya, nah, mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut nih terkait dinas atau biro tadi, atau dari dinas atau biro tadi mempunyai program unggulan masing-masing nggak gitu? Ya, Pak. Baik. Nah, untuk dinas sama biro Dari tahun sebelumnya berarti untuk sekarang nih ada berapa pergantian nama dan juga pengurangan atau dari biro ke dinas ataupun sebaliknya gitu nih Pak. Nah, mungkin dari teman-teman KMF MIPA masih penasaran juga nih, dari masing-masing dinas atau biro ini mempunyai program unggulannya tadi gitu kan. Nah, sebenarnya setiap dinas sama biro itu punya program unggulan masing-masing yang memang dilatar belakangi oleh tujuan kenapa dinas atau biro itu dibentuk. Jadi mungkin ada beberapa program unggulan dari dinas sama biro atau biro yang menjadi prioritas mungkin ya dari dinas atau biro, dan menjadi ciri khas
nya sendiri gitu. Jadi ada untuk biro sendiri itu ada dua tadi ya, ada Kesari dan audit internal. Nah untuk audit internal ini mungkin ada beberapa sebenarnya program unggulan dari audit internal, tapi yang paling menonjol itu adalah quality time dan upgrading pengurus. Nah jadi upgrading pengurus yang berfungsi untuk meng-up lagi gitu, meng-up lagi semangatnya, dan juga quality time. Nah itu ada quality time per dinas sama biro yang bertujuan untuk lebih menghangatkan lagi gitu, atau lebih terjalin lagi silaturahmi antar dinas sama biro. Kemudian untuk yang kedua itu ada biro Kesari ya. Nah biro Kesari itu berhubungan dengan kesekretariatan gitu, ada berhubungan dengan Kerbem ya, itu lebih tentang untuk tiket sekre dan lain sebagainya, kemudian tentang absensi. Nah itu yang diambil oleh Kesari. Kemudian untuk Kominfo, nah itu dinas Kominfo, dinas yang menurut saya itu lebih banyak ya prokernya pada kabinet sekarang. Nah mungkin ada beberapa program unggulan ya, atau prioritas dari Kominfo sendiri, itu ada Bipago Public. Nah kemudian ada juga banyak sih sebenarnya dari Kominfo sendiri, ada juga tim jurnalistiknya, pembentukan panitia tim jurnalistik gitu di BIPA, itu dari Kominfo gitu teman-teman. Kemudian banyak lagi sebenarnya, mungkin kalau diceritain mungkin habis sejam ya. Oke lanjut, kemudian ada dinas PSDM ya. Kemudian untuk dinas PSDM ini dinas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya mahasiswa gitu. Jadi ada beberapa kepanitiaan atau beberapa pelatihan lah istilahnya untuk terkhusus mahasiswa baru nantinya yang berkuliah di FMIPA gitu. Jadi ada LKMTD, ada magang UKMF juga, magang HIMA, dan juga ada sekolah kepemimpinan gitu dari PSDM, dan juga ada nanti sharing with PSDM juga gitu dengan narasumber yang luar biasa juga nantinya. Nah mungkin itu tentang PSDM ya. Kemudian lanjut ada dinas Kasrat. Nah mungkin dahulunya dinas Kasrat ini dinamakan Departemen Sospol, Sosial Politik. Jadi sekarang diganti menjadi Kajian dan Strategi atau Kasrat. Nah Kasrat ini juga ada beberapa proker ya, tapi ada satu program unggulan yang Kasrat sedang laksanakan, yaitu ada Kasih Paham. Nah Kasih Paham ini terdiri dari beberapa proker sebenarnya. Ada coretan Kasrat ya, ada coretan Kasrat, dan juga lain-lain, dan juga ada video-video tentang terkait isu-isu, dan juga bekerja sama dengan Arkesma juga nantinya terkait isu-isu di FMIPA, isu-isu nasional, dan juga isu daerah nantinya. Nah kemudian ada dinas hubungan eksternal. Nah hubungan eksternal ini lebih untuk menjaga hubungan BMKM FMIPA dengan lembaga di luar FMIPA. Ada dengan alumni, ada dengan alumni BEM ya, alumni FMIPA juga, dan juga ada ILMIPA. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu ILMIPA ya, itu ILMIPA ini adalah ikatan lembaga di seluruh Indonesia yang anggotanya itu terdiri dari BMKM FMIPA se-Indonesia gitu. Jadi ada perkumpulan BEM FMIPA se-Indonesia yang diwadahi oleh ILMIPA. Jadi UNAN juga termasuk di dalamnya gitu. Oke, mungkin sangat banyak gitu ya. Mungkin sebelum lanjut ke dinas-dinas berikutnya, mungkin kita bisa minum terlebih dulu. Oh iya, boleh. Takutnya kering nanti. Boleh, siap. Nih belum ada sponsor ya. Nah bisa juga tuh bagi teman-teman yang mempunyai mungkin usaha ya Pak, Ya. bisa juga nih sponsori untuk startup kita supaya kedepannya bisa lebih baik lagi untuk beberapa kita. Oke, mungkin sedikit intermezzo dikit tadi gitu Pak. Mungkin lanjut lagi Pak untuk pembahasannya. Kayaknya ini Ya, lagi Pak. selanjutnya tadi ya. Oke, maaf tadi udah sampai dinas ya eksternal ya. Iya, eksternal. Maaf lupa. Tadi udah sampai dinas eksternal. Nah, lanjut nih. Nah, dinas internalnya juga ada, dinas hubungan internal. Nah, internal ini lebih ke internal di FMIPA sendiri. Nah, di FMIPA sendiri itu lebih memprioritaskan bagaimana FMIPA itu bisa lebih harmonis dan juga lebih berkembang ya. Baik itu ada UKMF di sana,
ada himpunan mahasiswa juga di sana. Jadi bagaimana kita berkoordinasi dan sama-sama bisa berkolaborasi gitu untuk bisa membangkitkan Hima dan UKMF agar lebih baik ke depannya. Nah itu tugas dari Dinas Hubungan Internal, dan juga ada mengangkatkan event yang nantinya juga berguna untuk silaturahmi antar KMF MIPA itu sendiri gitu. Itu di internal ya. Lanjut, nah ini ada dinas yang lebih ke pelayanan ya, yaitu ada Dinas Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi untuk Dinas Adkesma sendiri itu ada beberapa ya program unggulan yang berfungsi untuk menjadi pelayan baik itu sarana dan prasarana, dan juga terkait UKT nih yang paling penting. Jadi Adkesma ini dia sebenarnya dinas yang bisa dibilang sibuknya itu kondisional gitu. Jadi ketika ada keresahan atau pertanyaan baik itu sarana dan prasarana, UKT dan lain sebagainya, itu Dinas Adkesma lah yang menghandle gitu atau menjawab pertanyaan tersebut. Nah jadi Adkesma ini yang paling berperan penting baik itu dalam pembayaran UKT, sarana dan prasarana dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sih untuk program unggulannya, ada ngode, ngobrol bareng dekanat, kemudian ada curhat MIPA dan lain sebagainya juga gitu. Kemudian untuk dinas selanjutnya itu ada dinas Tosmas. Nah untuk Tosmas sendiri itu ada beberapa program unggulan yang di sana juga ada beberapa bagian gitu. Dari ada pekat pengabdian masyarakat, jadi di sana juga ada beberapa proker yang di dalamnya ada lensa untuk mengajar, kemudian ada relawan juga, kemudian ada Green Rangers untuk tentang masyarakat, bagaimana kita bisa mengabdi penuh kepada masyarakat. Nah, jadi Dinas Sosmas ini yang paling punya jiwa sosialnya lah di BMF MIPA gitu. Kemudian ada Dinas Risken ya, ada Dinas Risken yang dahulunya itu Risbang. Nah, riset dan pengembangan, tapi sekarang diubah menjadi Risken, riset dan keilmuan. Jadi untuk Risken sendiri itu ada beberapa program unggulan. Nah, mungkin untuk penambahannya sekarang itu ada namanya vaksin ya, vaksin atau fakta sains, di mana KMF MIPA itu bisa menyalurkan gitu. Misalnya nih ada dari kimia tentang fakta-fakta tentang kimia nih, misalnya ada yang unik-unik gitu, atau ada yang langka gitu dari kimia tentang tentang senyawa ini itulah gitu, yang lucu-lucu juga boleh gitu. Jadi ada fakta-fakta menarik mungkin ya, dari matematika juga bisa, biologi dan juga fisika gitu kan. Lanjut ada Dinas MEB nih. Nah MEB ini upgrading atau up-nya dari Biro Keuangan tahun kemarin ya. Jadi MEB ini Mitra Event dan Bisnis. Nah jadi untuk teman-teman untuk sekedar info bahwa MEB sekarang itu ada mengangkatkan agenda atau event besar, yaitu AGM. Jadi Alegadang MIPA ya. Alegadang MIPA itu diangkatkan oleh Dinas MEB. Nah jadi MEB sendiri itu punya peran besar nanti di AGM. Jadi ada beberapa juga proker lainnya yang diambil oleh MEB. Ada mitra itu bekerja sama dengan PT-PT atau lain sebagainya. Kemudian bisnis juga ada, menjual juga, ada warung, kedai segala macam, untuk bagaimana keuangan di BMKM sendiri itu bisa lebih banyak lah pendapatannya gitu. Nah itu untuk MEB sendiri. Kemudian ada Dinas PP nih ada perempuan tangguh gitu, pergerakan perempuan. Nah pergerakan perempuan sendiri itu ada beberapa program unggulan yang semuanya hampir terkait bagaimana perempuan itu bisa melakukan pergerakan. Jadi ada emansipasi perempuan di PP lah gitu, di PP yang menjadi andil besarnya. Ada perayaan hari besar, ada Kemilau Sri Kandi, ada Women Support Women, jadi perempuan sama-sama support gitu kan. Kemudian ada kata kajian wanita. Jadi kajian wanita ini ya mungkin saya juga kurang tahu ya apa isi kajiannya, karena memang untuk wanita ya. Gitu. Oke, kemudian ada apa lagi ya? Nah mungkin itu Jar terkait
untuk dinas sama biro dan juga proker-prokernya. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman semuanya untuk proker dan dari masing-masing dinas ataupun biro saat sekarang ini di Kabinet Aksata. Nah, seperti yang kita tahu juga nih Pak, untuk kepengurusan sekarang kita udah hampir berjalan setengah tahun ya. Iya, Nah, dari Bapak sendiri terkait program-program yang telah dirancang tadi, itu gimana tuh Pak pengimplementasinya sekarang itu? Apakah dari program-program tersebut terdapat dampak yang sangat luar biasa itu bagi mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana? Baik, mungkin ini pertanyaan yang sangat perlu sekali ditanyakan, terutama pada saya dan juga teman-teman di BEM MIPA sendiri. Mungkin karena sudah berjalan setengah tahun ya, dan sekarang udah mau LPJ setengah tahun ya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sebenarnya masih banyak gitu PR-PR yang perlu kita selesaikan, dan mungkin juga ada ketinggalan-ketinggalan dan kesalahan-kesalahan selama setengah tahun periode ini, baik itu dari kepengurusan sendiri yang disengaja ataupun tanpa disengaja, ataupun proker-proker yang masih belum berdampak gitu. Walaupun kita sudah maksimal sebenarnya mungkin dari teman-teman pengurus BEM itu sudah maksimal menjalankan prokernya, tapi karena KMF MIPA mungkin ada yang merasa mungkin masih belum terasa dampaknya gitu, tapi insya Allah setengah tahun ke depan itu akan kita maksimalkan lagi. Dan mungkin saran sih sebelumnya agar kita lebih banyak collab gitu, agar kita lebih banyak interaksi baik itu antar sesama hima, UKMF dan juga BEM gitu. Karena bagaimana ya, karena sekarang mungkin kita banyak persaingan ya, organisasi atau kemahasiswaan itu punya banyak saingan sekarang. Ada nggak mungkin dibacain ya. Jadi pokoknya intinya gimana caranya agar ormawa atau organisasi kemahasiswaan itu bisa terus berkiprah gitu. Bagaimana bisa terus terlihat dan nampak, terutama untuk KMF MIPA itu sendiri gitu, untuk bisa benar-benar bisa berdampak. Tapi ini benar juga kata Fajar tadi, ya ini tergantung kita bersama sih sebelumnya. Walaupun kami yang penggeraknya, tapi kalau nggak ada yang digerakkan, yang nggak akan terjadi, ini nggak akan kerasa juga dampaknya gitu. Dan terakhir mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, kami juga butuh kritikan sebenarnya, untuk bisa lebih baik gitu. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz atas jawabannya terkait itu. Nah, jadi teman-teman, sekarang mungkin zamannya kolaborasi ya, bukan saling saling menonjol gitu diri. Nah, supaya apa-apa yang telah kita rancang atau kita targetkan tercapai bersama-sama. Dan dari Hafiz sendiri sudah menyebutkan dari BEM itu membuka kritikan dan saran juga mungkin bagi supaya apa-apa yang telah kita rancang atau kita targetkan tercapai bersama-sama. Dan dari Hafiz sendiri sudah menyebutkan dari BEM itu membuka kritikan dan saran juga mungkin bagi keluarga mahasiswa ataupun KMF MIPA besok bisa membersamai untuk LPJ, supaya kedepannya kami lebih tahu nih di mana kurangnya atau apa gitu. Nah, benar sekali. Oke Pak, baik. Mungkin selanjutnya gitu Pak, seperti yang kita tahu kan, di UNAN khususnya kita juga mempunyai event ataupun ajang-ajang penganugerahan gitu kan. Nah, dari Pak Hafiz sendiri ada nggak targetan untuk mendapatkan atau mencapai salah satu dari penghargaan tersebut? Mungkin kayak BEM of the Year ataupun Most Up to Date BEM ataupun sebagainya gitu Pak. Mungkin ada penganugerahan atau apresiasi lah, untuk ada Himada juga di sana juga ada, kemudian Hima jurusan ya, kemudian juga ada BEM, UKMF dan UKM segala macam. Mungkin untuk BEM FMIPA sendiri itu akan mencoba untuk mendaftar. Jadi mungkin ini juga informasi, mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi gitu, karena gimana ya, untuk bisa mendapatkan penghargaan itu sesuai lah sama kinerja kita gitu.
mungkin ada BEM yang lain mungkin lebih menonjol dari kita, dan itu yang menjadi motivasi kita gitu, di mana kurangnya kita gitu. Nah di sana kita bisa berbenah dan juga memperbaiki apa ya kekurangan dan kesalahan dari kita, jadi supaya bisa lebih menjadi nilai plus lah nanti dalam ajang itu gitu. Baik Pak, berarti emang untuk tahun sekarang kita bakal insya Allah mendaftar saya lah gitu nah. Ya daftar dulu aja. Yang terkait hasil-hasil tadi dimaksimalkan supaya tahun anugerah dapat tercapai ke depannya. Makanya butuh nih untuk saran atau kritikan dan masukan dari Ya, teman-teman. benar sekali. Oke, selanjutnya ini mungkin terkait agak lewat juga sih saya benar-benar menanya itu gitu Pak. Apa sih motivasi dari Hafiz sendiri gitu untuk mengambil jalan ya atau langkah menjadi gubernur gitu? Mungkin disilahkan. Aduh, motivasi ya. Untuk motivasi sendiri menjadi gubernur sebenarnya untuk pendaftaran ya, mungkin dari mulai pendaftaran itu ada beberapa kendala, mungkin awalnya pasti ada beberapa kendala dan beberapa dukungan, ada beberapa penolakan juga. Nah tapi mungkin sebenarnya ada rasa untuk tidak ingin gitu, ada rasa untuk tidak ingin awalnya, tapi ada dorongan juga mungkin dari teman-teman dan juga bicara juga sama keluarga kemarin, karena mungkin saya melihat mungkin inilah jalannya gitu ya. Pertama mungkin inilah jalannya, kemudian karena memang sudah dari awal kuliah itu juga udah berkecimpung di BEM ya, jadi juga udah berkecimpung di dunia pergerakan, jadi mungkin tidak ada salahnya gitu untuk mencoba lebih apa ya, mencoba untuk mendaftar kemarin dan juga untuk apa ya istilahnya daftar aja dulu gitu, daftar aja dulu tapi dengan persiapan yang matang, bertanya sana sini terkait bagaimana apa langkah yang harus dilakukan gitu kepada senior-senior dan juga teman-teman dari Hima dan juga UKMR kemarin sempat diskusi juga beberapa kali tentang apa sih gitu yang menjadi kesalahan gitu atau apa yang menjadi kendala gitu. Nah itu yang menjadi visi misi kami gitu untuk menaik kemarin. Nah itu yang kami bawa sampai sekarang, namun mungkin masih belum terrealisasikan sepenuhnya gitu dan masih ada kekurangan. Nah, jadi intinya untuk motivasi sebenarnya itu dadakan kalau untuk mendaftar ya, kalau untuk mendaftar, tapi untuk keinginan itu datang sebenarnya dari dorongan teman-teman dan juga ada niatan untuk lanjut di BEM, nah, tapi belum tahu posisinya apa kemarin gitu. Mungkin dengan ini bisa menjadi apa ya, sebenarnya untuk posisi itu lebih tinggi, saya sebenarnya lebih takut gitu. Jadi lebih tinggi posisinya, lebih tinggi amanahnya, lebih besar tanggung jawabnya gitu. Jadi sampai sekarang sih masih belum nyangka sih pertama. Kemudian kedua agak lebih apa ya, agak lebih takut aja gitu dengan ketidakterlaksanaannya semua janji-janji gitu. Tapi mungkin ini menjadi PR atau apa ya, bahan pengingat gitu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin itu teman-teman sangat biasa ya perbincangan pada kali ini. Semoga apa-apa yang telah kita bincang tadi terkait dengan kabinet Aksata itu menjadikan teman-teman keluarga mahasiswa ataupun khusus HM FIPA bisa lebih kenal ataupun lebih dekat dengan kabinet Aksata. Nah harapannya juga kami minta tolong juga kepada keluarga mahasiswa semuanya untuk memberikan kritik, saran ataupun masukan ke depannya yang membangun ya di sini ya Pak. Kita sini bukan saling menjatuhkan ataupun saling mencari kesalahan gitu. Oke Pak, mungkin sudah tak terasa ya bincang-bincang kita kali ini udah sampai di penghujung waktu. Oke, mungkin bisa nih dari Pak Hafiz sendiri memberikan closing statement-nya kepada teman-teman semua. Oke, mungkin sebelum closing statement, terutama untuk teman-teman KMR Hibah sendiri, pertama
kami sudah berjalan selama 6 bulan ya, 6 bulan, hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan, 5 bulanan lah kira-kira. Dan rasanya memang masih banyak sekali yang harus dibenahi gitu dari pengurus BEM sendiri, dan baik itu internal pengurus ataupun internal dari FMIPA sendiri gitu, karena dari kami sendiri memang lebih fokus ke internal gitu, bagaimana bisa memperbaiki internal dan juga bisa membawa nama Ormawa atau organisasi mahasiswa FMIPA itu bisa lebih nampak dan juga berdampak gitu. Jadi bukan cuma nampak aja gitu, tapi lebih berdampak gitu. Kalau untuk nampak aja mungkin di sosial media nampak ya, tapi kalau untuk berdampaknya itu yang perlu menjadi PR bagi kami gitu, agar teman-teman kami FMIPA juga bisa merasakan bagaimana sih gitu pengabdian atau pelayanan dari BEM FMIPA sendiri. Mungkin itu, dan juga kami butuh kritikan kritikan baik itu membangun dan juga tidak membangun, sebenarnya tidak apa-apa sih sebenarnya, apapun gitu. Kalau dari saya terima semuanya, karena kita tidak bisa mengatur ucapan orang, tapi kita bisa mengatur pendengaran kita gitu. Kita dengar yang mana, yang mengkritik membangun atau mengkritik menjatuhkan. Mungkin begitu, Jar. Dan terakhir, closing statement dari saya pribadi, karena kita manusia, apalagi kita mahasiswa, kita dituntut untuk berbuat kebaikan dan memberi kebermanfaatan. Jadi teruslah berbuat kebaikan meskipun banyak yang menjatuhkan, teruslah menebar kebermanfaatan meskipun hinaan yang kau dapatkan. Mungkin itu Pak Fajar. Oke, sangat luar biasa closing statement dari Pak Hafiz ya. Oke, see you di episode Aksata selanjutnya. Bye bye. Kamsahamnida.